Coba kita dorong untuk membangun infrastruktur jalan lingkar Semeru sisi timur. Oh, Jadi dari berarti Pronojiwo, ini dari Tumpak JLS Sewu. versi baru ya? Nah, Jalan betul. Lingkar Semeru ya? Iya. Kita coba bayangkan piket nol. Piket Ah. nol itu jalan yang dibangun dari zaman Belanda, Ya, yang setiap hujan longsor, kemudian kita menangani. ya. Daripada kita, misalnya, penanganan itu kan berbiaya besar. Dan parsial ya? Apa tidak kepikiran bikin jalan baru yang aman? Begitu kan? Sekali dengan anggaran besar, tapi selanjutnya kan aman. Kalau ada jalan baru, maka juga di situ artinya ada kesempatan pertumbuhan ekonomi baru. Haji Anang Ahmad Syaifuddin lahir di Lumajang pada 21 Februari 1979. Sosok pemimpin yang tumbuh dari akar tradisi pesantren dan kini berdiri di garda depan pengabdian untuk rakyat. Perjalanan hidupnya dimulai dari dunia pesantren. Ia menimba ilmu di Pondok Pesantren Nurul Jadid, Paiton, kemudian melanjutkan pendidikannya di PPRS Syarifuddin Norjo, hingga akhirnya menempuh pendidikan tinggi di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya. Tak hanya menekuni pendidikan, beliau juga aktif dalam dunia pergerakan. Melalui Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia, PMII, jiwa kepemimpinan dan semangat perjuangannya ditempa. Dan sebagai Ketua DPC PKB Lumajang, ia menunjukkan komitmennya terhadap nilai-nilai kebangsaan dan kepentingan masyarakat bawah. Karir politiknya pun terus menanjak. Haji Anang dipercaya sebagai Ketua DPRD Kabupaten Lumajang, dan kini mengemban amanah lebih besar sebagai anggota DPRD Provinsi Jawa Timur. Berangkat dari pesantren, hadir di tengah rakyat, dan kini mengabdi untuk Jawa Timur. Haji Anang Ahmad Syaifuddin adalah bukti nyata bahwa nilai-nilai tradisi dan pengabdian dapat melahirkan pemimpin masa depan yang bijaksana dan membumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Tribuners, bertemu lagi dengan saya, Mujib Anwar, dalam acara yang selalu ditunggu-tunggu. Podcast DPRD Jawa Timur, Gebrakan Wakil Rakyat. Tribuners, Gunung Semeru adalah gunung tertinggi di Pulau Jawa, yang menawarkan berbagai keindahan alam yang sangat menarik bagi para wisatawan, baik wisatawan dalam negeri maupun mancanegara. Tetapi Gunung Semeru juga menyimpan tantangan akan kelestarian lingkungan. Wisata alam di sekitar Semeru seperti air terjun Tumpak Sewu menjadi daya tarik yang tersendiri. Namun perlu adanya pengelolaan yang bijaksana agar kelestarian lingkungan tetap terjaga. Gunung Semeru juga memiliki potensi wisata yang sangat luar biasa. Namun kelestarian alamnya tentu harus selalu dijaga. Ini penting tentunya dengan upaya bersama semua pihak dan stakeholder terkait, mulai pemerintah, pengelola wisata, masyarakat, dan juga yang tidak kalah pentingnya adalah para wisatawan yang mengunjungi Gunung Semeru, agar dapat terus menjadi destinasi wisata andalan yang menarik sekaligus lestari, terjaga alamnya. Untuk itu, Tribuners dan para pemirsa dimanapun Anda berada, kali ini kita akan mengangkat tema Gunung Semeru antara wisata dan kelestarian. Nah, kita nanti akan berdiskusi ringan soal bagaimana menjaga kawasan wisata alam Semeru tetap lestari sambil mendukung ekonomi warga. Nah, untuk mengulas tema yang menarik tersebut, sudah hadir bersama kita Bapak Anang Ahmad Syaifuddin. Beliau adalah anggota Komisi D
bidang pembangunan DPRD Jawa Timur. Politisi senior ini yang akrab disapa Mas Anang, nah ini adalah politisi Partai Kebangkitan Bangsa. Nah, beliau anggota DPRD Jatim dari Dapil 5 Jatim atau Jatim 5 wilayah Jember Lumajang. Nah, Mas Anang ini juga saat ini itu menjabat sebagai Ketua DPC PKB Kabupaten Lumajang. Assalamualaikum Mas Anang. Waalaikumsalam Mas Mujib. Wah, Eh, seger sekali ini. Lingkungan Iya. sekitarnya ini hijau sekali ya. Iya. Mas Mujib juga awet muda ini. Ya. Saya ini juga ngeredek menghadapi jurnalis senior. Mas Anang, Mas Anang ini kan asli Lumajang. Ya, Yang asli Lumajang. sejak lahir sudah tahu lah soal Gunung Semeru ini kan. Ya. Apa sih Mas Anang potensi wisata dari Gunung Semeru, gunung tertinggi di Pulau Jawa? Ya, Semeru Sakti. Semeru? Allah, Semeru Sakti. Semeru Sakti. Wah. Iya, gunung tertinggi di Jawa dianugerahkan ke 4 kabupaten. Ya. Lumajang, Malang, Probolinggo, dan Pasuruan. Tugas kita menjaga. Semeru tetap sakti. Semeru memberikan berkah terhadap 4 kabupaten ini, terhadap Jawa Timur, terhadap Indonesia. Tentu alamnya harus dijaga. Ya. Semerunya harus dijaga. Karena kalau Semeru marah itu kan bahaya Mas. Oh, iya. Batuk saja bahaya ya, apalagi marah ya. Batuk aja sudah menggoncang dunia. dunia. Sudah menggoncangkan dunia ya, apalagi marah ya. Itu kita harus berjibaku ketika Semeru batuk itu sudah, Masya Allah, waktu, tenaga, logistik harus tercurahkan ke efek dari apa yang terjadi di Semeru. Nah, kita sebagai warga masyarakat, warga Jawa Timur khususnya Lumajang, Malang, Pasuruan, Probolinggo yang dianugerahi Semeru dengan kemakmuran alamnya, itu harus benar-benar dijaga. Saking makmurnya, Mas Mujib, di seputaran Semeru itu, orang nanam kentang, apa, itu Mas, tumbuh. Kayaknya nggak perlu berlama-lama di bangku sekolah untuk bisa hidup layak. Mereka para suku Tengger yang hidup di lereng Semeru itu, karena di depan dan belakang samping rumah mereka sudah tanah yang subur ya, menghasilkan kentang yang bagus, menghasilkan bawang yang bagus ya, buncis yang bagus dan luar biasa. Maka problem sosialnya adalah di seputaran Semeru itu ya pernikahan dini. Kemudian bukan karena hawanya yang dingin ya. Ya bisa jadi juga ya. Iya. Ini pas lagi 12 derajat kayaknya di Semeru. Tentu juga perceraian dini. Karena mereka untuk menghasilkan income dari persekitaran mereka itu sudah sangat-sangat cukup. Mereka lahir sudah dihadapkan dengan alam yang subur, kemudian mereka tumbuh, diajari bercocok tanam, maka mereka menganggap itu kehidupan yang sesungguhnya. Kadang pola tanamnya juga ya namanya tidak dibikin terasirin, sehingga kalau hujan itu banyak lumpur yang harus ada di jalanan gitu kan. Itu kalau lagi hujan itu kan jalanan jadi banjir lumpur. Nah, itu kan harus menjadi kesadaran kita bersama. Okelah kita dianugerahi Semeru dengan segenap kesuburan tanahnya, maka tentu petaninya juga harus memanfaatkan kesuburan itu dengan pola yang bisa menjaga. Baru misalnya tanamnya harus terasiri.
Mana itu kalau di Lumajang kan ada Ranupane Ya, Ranupane. yang luasannya 7 hektar. Nah, karena terjadi banjir lumpur setiap hujan, akhirnya sedimentasi. Ya. Maka ada penyempitan ranu. Ranu yang sedianya bisa kita nikmati sebagai wisata alam yang ini, itu harus terjadi sedimentasi. Ranu itu kan danau ya? Danau ya. Jadi di Semeru itu ada Ranupane, ada Ranu Regulo, Ranu Kumbolo. ada Ranu Kumbolo. Ya. Mas Mujib pernah nyampe ke Enggak pernah sampai tinggi. Iya. Oh, enggak pernah. Belum pernah. Naik Semeru? Belum pernah juga. Tapi pernah nyampe Ranupane toh. Ya. Ranupane kan melihat masyarakatnya juga makmur-makmur. Ya. Mas Anang, artinya Gunung Semeru ini kan berkahnya luar biasa ya bagi masyarakat sekitar yang tadi Mas Anang sampaikan, tersebar di 4 kabupaten, Lumajang, Probolinggo, Pasuruan, dan Malang kan seperti itu. Artinya selain tanahnya yang subur, kira-kira nanam apapun itu pasti akan tumbuh dan hasilnya juga bagus kan, karena kualitas A semuanya ya kan, karena tanahnya subur, iklimnya bagus. Lah, Semeru itu juga salah satu destinasi wisata andalan lah di Jawa Timur untuk wisata alam, terutama pendakian karena alamnya yang sangat indah. Nah, bagi Mas Anang seperti apa sih destinasi wisata Gunung Semeru itu? Semeru harus dikapitalisasi untuk dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran masyarakat Jawa Timur khususnya di persekitaran. Nah, ada lagi keadaban masyarakat Tengger yang harus dijaga. Harus dijaga dan harus diketahui oleh dunia. Kulturnya. Nah, kulturnya. Bagaimana masyarakat Tengger yang sangat-sangat menjaga terhadap kultur, terhadap pola kehidupan sehari-hari mereka, yang tidak pernah luntur oleh seberapapun kemajuan terjadi, juga tidak pernah tergerus oleh industrialisasi yang sebegitu masif. Bahkan di era digitalisasi ini pun itu tidak merubah terhadap kultur masyarakat Tengger. Nah, keterjagaan ini yang harus benar-benar bisa dijaga dan dieksplor, didemonstrasikan ke dunia. Ini loh di Jawa Timur ada satu kultur masyarakat yang lain daripada yang lain. Masa kita kalah dengan Korea? Korea itu menjajakan kebudayaannya terhadap dunia, terutama kita di Indonesia itu kan K-pop itu ya, K-pop itu ya. Itu kan kadang kita yang udah generasi udur ini aja kan masih terpengaruh terhadap K-pop gitu kan. Apalagi kalau sudah masuk mall itu kan mindset kita sudah apa yang pernah kita lihat apa sebegitu pengaruhnya kultur itu terhadap kehidupan atau dinamika hidup kita. Kan kalau di Indonesia itu kan ada satu keadaban masyarakat Tengger yang itu menjadi kekayaan budaya Indonesia. Tidak hanya Jawa Timur, tapi kekayaan budaya Indonesia. Alam lestari, kemudian keterjagaan keadabannya, kemudian yang terpenting adalah bagaimana wisata ini juga bisa menghadirkan wisatawan mancanegara. Taruh misalnya ada Tumpak Sewu yang itu orang mana yang sudah sangat terkenal ya, air terjun Tumpak Sewu ya ini. Iya, orang-orang Asia nih. Nah, mereka kadang mengeluhkan karena tujuan wisata mereka Tumpak Sewu, Bromo, kemudian Ijen. Kadang mereka mengeluh dari Tumpak Sewu ke Bromo, kemudian dari Bromo ke Ijen. Itu kan butuh perjalanan yang perlu perjalanan yang panjang. Kemudian di sepanjang perjalanan itu mereka juga mau ngapain itu juga bingung. Paling ya di mobil main gadget, kemudian berselancar di dunia maya, begitu saja. Masih kurang spot-spot wisata pendukung.
Nah itu saya pikir yang di sepanjang jalan akses menuju Semeru dari ya? Tumpak Sewu, kemudian ke Bromo, dari Bromo ke Ijen, itu kan panjang Mas perjalanannya. Nah, mereka kan tidak disuguhi yang lainnya di sepanjang jalan itu. Misalnya mampir, ini ada produk UMKM Malang, ini ada produk UMKM Lumajang, ini ada produk UMKM Probolinggo, ini ada produk yang itu menjadi oleh-oleh kebanggaan para wisatawan ketika berkunjung ke destinasi yang ada di kita. Artinya bagi Mas Anang, artinya ada problem infrastruktur yang itu harus dituntaskan. Harus satu misal. Infrastruktur ya Mas? Ya. Ini sesuai dengan bidangnya Mas Anang ini, pembangunan ini ya, Komisi D ya? Betul. Nah, kalau misalnya pemerintah Jawa Timur menginisiasi, atau kalaupun tidak ada inisiatif, coba kita dorong untuk membangun infrastruktur jalan lingkar Semeru sisi timur. Jadi dari Pronojiwo, dari Tumpak Sewu. Versi baru ya? Nah, jalan betul. lingkar Semeru ya? Iya. Kita coba bayangkan piket nol. Piket nol itu jalan yang dibangun dari zaman Belanda, yang setiap hujan longsor, kemudian kita menangani. Daripada kita, misalnya, penanganan itu kan berbiaya besar. Dan parsial ya? Apa tidak kepikiran bikin jalan baru yang aman? Begitu kan? Sekali dengan anggaran besar, tapi selanjutnya kan aman. Kalau ada jalan baru, maka juga di situ artinya ada kesempatan pertumbuhan ekonomi baru. Ada kesempatan spot-spot wisata baru di sepanjang jalan itu. Kalau misalnya dibuatkan jalan lingkar Semeru timur tadi ya? Semeru itu, lingkar Semeru itu dari Pronojiwo sampai ke Pasuruan misalnya. Kan ada banyak destinasi yang disuguhkan ke wisatawan mancanegara kita. Apalagi wisatawan yang hadir di sini itu masih kelas menengah ke bawah. Pelajar, mahasiswa, kemudian buruh, mungkin buruh di negaranya. Sehingga misalnya ketersediaan logistik mereka juga terbatas. Nah, mereka kan rata-rata biasanya naik motor, sewa motor untuk bisa ini kan, Mas Mujib. Nah, tapi kalau infrastruktur itu pemerintah Jawa Timur menyiapkan di lingkar Semeru itu, tentu itu juga keberkahan bagi persekitaran, kabupaten persekitaran, Lumajang misalnya. Coba bayangkan, setiap hari berapa orang yang naik ke Semeru. Karena itu jalan satu-satunya untuk naik ke Semeru. Itu ratusan orang setiap hari. Dan tapi mereka kan tidak pernah akses jalannya ini dari Lumajang ya? Iya, mereka lebih memilih stay di mana? Di Malang ya. Iya, mereka stay di Malang, mungkin kesediaan penginapan lebih dan di Malang pilihannya banyak begitu kan? Meskipun sebenarnya kalau akses lebih dekatnya kan dari mestinya dari Lumajang, Bromo ke Lumajang, iya kan? Berarti pertanyaannya apa yang mesti dilakukan oleh Ijen Lumajang, Mas Anang, agar kalau bisa Lumajang menarik minat para wisatawan ke Semeru, tapi tidak lewat daerah lain, tapi lebih memilih lewat Lumajang, yang notabene aksesnya jauh lebih cepat. Pemerintah kabupaten kota sudah berjibaku soal itu, tapi keterbatasan anggaran mereka itu yang, makanya pemerintah Jawa Timur harus memberikan solusi soal itu. Ikut turun tangan. Iya kan gede toh anggarannya Provinsi Jawa Timur. Nah, kalau itu misalnya dibuatkan, jalan itu dibangun, jalan lingkar Semeru sisi timur itu, maka saya yakin juga akses wisatawan juga akan lebih mudah. Kemudian distribusi hasil pertanian juga akan jauh lebih mudah dengan logistiknya jalan itu. Itu bisa ini ya. Iya, hasil-hasil pertanian suku Tengger, orang-orang di bersekitaran Semeru itu kan juga akan lebih mudah, juga akan dibuka potensi-potensi ekonomi baru di sepanjang jalan itu. Kan itu satu keniscayaan yang bakal terjadi ketika dibuka jalan baru. Coba bayangkan, saya kadang mikir,
piket nol itu loh. Ya. Kan itu dari zaman Belanda ya keadaannya yang ngono-ngono itu. Lebarnya juga Wis masih sama tambah dilebarkan, maka potensi karena longsornya tanahnya gerak, malah ini maka ya. potensi longsornya akan semakin ini. Dan kalau longsor tidak ada solusi ya, Mas ya. Nah, makanya kecuali di blasting gitu kan ya, diledakkan sekali, buatkan jalan baru. Nah, daripada begitu kan mending dicari jalan. Kalau yang JLS, Mas, bikin jalan. Nah, JLS kan ada juga itu JLS yang dari apalagi Pacitan terkoneksi nanti sampai terkoneksi dengan yang ke Banyuwangi kan, ke JLS Banyuwangi, apalagi sampai terkoneksi ya antara satu jalan nasional dengan jalan provinsi. Itu kan semakin luar biasa. Jadi di sini nanti ada dua model JLS ya, satu JLS jalur lingkar selatan, ini jalur lingkar Semeru yang timur tadi ya. Kan sudah ada jalur Ijen apa gitu kan? Ya. Nah, itu saya pikir pemerintah Jawa Timur tidak lagi ada kesenjangan pembangunan. Lumajang ini bagian dari Jawa Timur. Makanya Jawa Timur harus perhatian juga terhadap Lumajang. Wis tala Malang Raya wis maju. Coro misalnya tanpa provinsi Jawa Timur wis Malang Raya iki wis dadi provinsi dhewe ngono kira-kira kan Mas Mujib sudah berdaya dengan keadaan hari ini. Tapi bagaimana dengan Lumajang, Probolinggo, Kota Probolinggo, kemudian Pasuruan. Kalau lebih luas lagi bagaimana dengan Tapal Kuda? Nah, ayo saya pikir harus ada keadilan pembangunan di Jawa Timur. Tidak ada lagi disparitas, kesenjangan pembangunan. Ayo diratakan pembangunan ini. Lumajang punya potensi untuk bisa dimajukan semaju-maju. Artinya itu kan nanti kan Semeru itu kan di bawah naungan Taman Nasional Bromo Tengger. Kan, seperti itu. Kan perlu nanti kan ada semacam komunikasi lah dengan Taman itu Nasional lagi Bromo Tengger. Problem kita kan di situ. Bangun jalan karena itu miliknya TNBTS, maka kadang rumitnya minta ampun. Jangan kan bangun, melebarkan jalan aja kan. Itu ini kalau negara ini terus-terusan begini, ya terus hilah piye misalnya. Antar lembaga negara aja rumitnya minta ampun misalnya. Apalagi kita masyarakat ini mau ngurus sesuatu yang agar berdaya, agar ini kan ya terus piye nek soal-soal yang yang bersifat birokratis itu tidak terselesaikan. Ya, Mas Anang ini kan wakil rakyat, anggota DPRD Provinsi Jawa Timur, dan pasti sering turba, sambang ke konstituen, ke rakyat yang ada di desa-desa lah di wilayah Lumajang dan Jember sesuai dapilnya. Nah, terkait dengan keberadaan Gunung Semeru ini yang sudah jadi dalam tanda petik juru tolong kemakmuran lah bagi warga. Apa sih yang sering diaspirasikan oleh masyarakat atau warga di sekitar Gunung Semeru ini? Ya Semeru Sakti tadi itu. Muntahannya, laharnya Semeru. Bawa pasir. Coba. Aspirasinya apa? Pasir itu harus... pasir. Kemudian bawa pasir yang jumlahnya luar biasa. Dan pasirnya terbaik di Indonesia. IKN butuh pasir Lumajang. Pembangunan di IKN itu butuh pasir Lumajang. Maka tentu, pasirnya salah satunya dari Lumajang ya? Iya, maka tentu... Ini yang pasir hitam? Loh, bukan, yang pasir hitam yang yang pasir yang dari sungai Semeru itu ya? Ya, Semeru. Nah, makanya harus ada pengelolaan tambang yang baik, yang sekiranya itu bisa meningkatkan PAD Kabupaten Lumajang. Nah, itu yang terpenting. Maka bagaimana pasir dikelola dengan baik, yang sekiranya bisa menghasilkan untuk pembangunan Kabupaten Lumajang. Atau tadi bisa untuk membangun infrastruktur yang lebih bagus ke karena itu harus Semeru itu tadi karena harus ditambang. Kalau tidak ditambang malah bahaya. Bahaya, kan terjadi pendangkalan itu.
tinggal dikelola dengan baik, yang bisa berkontribusi untuk PAD yang optimal. Saya pikir alami wisatanya, istilah soal Semeru ini kayaknya kalau kita ngomongin Semeru ini ya seusia kita nggak cukup. Ya. Artinya kalau infrastruktur sudah dibenahi, sudah mantap dan bagus semuanya, Mas Anang yakin para wisatawan juga nanti akan tertarik makin banyak datang ke Semeru? Iya, makin banyak datang ke Semeru, tentu akan ditunjang dengan spot-spot wisata baru. Yang itu bisa dilakukan oleh kabupaten, kota di persekitaran. Berarti Gitu. harus ada sinergi ini? Iya, Pak. Harus kolaborasi begitu. ya? Harus begitu. Harus begitu. Hari ini kan Malang Raya maju, kemudian Lumajang ya wis kayak begini, Pasuruan ya wis kayak ngono kuwi, Probolinggo kayak ngono kuwi. Nah, ini yang harus memotret kan mestinya pemerintah Provinsi Jawa Timur. Oh iya, berarti support untuk Lumajang harus lebih biar setara dengan kabupaten kota yang lainnya. Nah, Mas Anang selaku anggota dewan tuh nanti apakah aspirasi tadi akan disampaikan kepada Ya, akan kita dan dikawal agar bisa diwujudkan atau seperti apa? Betul, pasti kita sampaikan di komisi. Ini menjadi bagian dari aspirasi kami, dari perjuangan kami untuk bagaimana jalan lingkar Semeru sisi timur itu bisa terrealisasi. Saya pikir bukan persoalan yang berat bagi Provinsi Jawa Timur. Saya pikir bukan juga beban yang berat bagi anggaran APBD Provinsi Jawa Timur kalau sekedar ingin merealisasikan jalan lingkar timur Semeru. Sudah pernah disampaikan tidak, Mas? Usulan bahwa pentingnya membangun akses infrastruktur baru untuk masyarakat, memudahkan masyarakat di sekitar Semeru itu dalam hal misalkan distribusi hasil kekayaan alam yang tadi Mas Anang sampaikan, lebih mudah, jalan lingkar timur Semeru tadi. Ya, ya sudah sih, sudah beberapa podcast juga sudah saya sampaikan. Saya pikir ini juga akan menjadi bagian dari perjuangan saya dan kawan-kawan di Komisi D. Mas Anang, Semeru ini kan mulai didaki ya kira-kira 1800-an. Makin ke sini itu kan makin banyak yang mempromosikan Semeru, kan seperti itu. Nah, ini kan pasti butuh peran di zaman sekarang ini kan sosial media bisa jadi salah satu wahana untuk speak up ya oleh para influencer atau para pemuda atau apa kan seleb, dan itu siapa ini yang perlu digandeng agar ada shortcut lah Semeru itu makin dikenal oleh dunia? Ya, saya pikir ada banyak bagian dari masyarakat kita yang hari ini kan sudah digitalisasi, Mas. Ya. Digital live. Orang itu ke Semeru sambil live TikTok, live Facebook, dan karena itu kan harus diabadikan. Ya. Dan hari ini menyimpan kenangan itu kan ya lewat video, lewat foto yang kemudian diupload di seluruh jejaring ya di platform digital, apakah itu Facebook, Instagram maupun TikTok. Nah, hari ini kalau seluruh pengunjung, orang yang berkunjung ke Semeru, kemudian ke seluruh destinasi yang ada di seputaran Semeru, itu melakukan menyebarkan dan mengupload di platform digital mereka, saya pikir ya Semeru ini akan semakin dikenal oleh masyarakat global. Itu wisatawan mancanegara udah banyak, Mas. Tumpak Sewu. Kalau Bromo kan sudah ini. Sekarang kan ya. Kalau Lumajang itu punya Tumpak Sewu. Nah, tinggal kehadiran pemerintah untuk mempermudah akses mereka berwisata di Lumajang. Ya. Selain wisatawan yang memang datang ke Semeru untuk menikmati keindahan alamnya yang luar biasa, kan ada ini, Mas, wisatawan religi.
Karena Semeru itu juga dianggap Iya, sebagai tempat yang ya mengandung berkah lah bagi agama tertentu kan seperti iya, itu, Hindu. Hindu ya, sehingga setiap tahun kan ada ziarah ya ke Iya, iya. apa namanya situs ya kalau di Semeru itu Iya. kan juga menjadi potensi yang juga bisa digarap Mas Anang. Gimana Iya. apa namanya kondisinya saat ini terkait wisata religi yang Iya, Semeru itu? iya, iya. Bali itu kan sudah dikenal dunia Ya. dan jadi jujukan Mm-mm. dunia. Kadang orang asing itu kan lebih kenal Bali ketimbang Indonesia. Ya, Itu sendiri. betul. Masyarakat Bali dengan masyarakat Lumajang itu inherent. Mm-mm. Karena di Lumajang ini ada pura terbesar di Asia Tenggara. Itu pura terbesar. Iya, di Senduro. Saya kalau misalnya pemerintah Jawa Timur memfasilitasi keluarga Hindu untuk mengadakan pertemuan Hindu sedunia, ditaruh di Lumajang karena puranya memang pura terbesar. Saya pikir itu kan juga akan semakin mengenalkan potensi wisata di Semeru dan persekitarannya itu terhadap masyarakat dunia. Artinya bisa jadi semacam agenda budaya tahunan ya. Nah, misalnya begitu. Itu kan juga masuk ada pertemuan iya. umat Hindu sedunia Dunia. di pura terbesar di Asia Tenggara di Lumajang misalnya. Thailand mana semuanya hadir ke sini, orang India, keluarga Hindu di mana di India dan di seluruh belahan dunia ini bisa tumpah ruah di Lumajang misalnya. Kan mereka ke Lumajang nggak mungkin ibadah saja. Ya, betul. Mereka butuh penginapan, mereka butuh akomodasi dan seterusnya dan seterusnya. Artinya polanya kayak ini ya Mas Anang ya. Kalau di suku Tengger itu ada Yatnya Kasada yang rutin upacara keagamaan yang digelar setiap tahun. Nah mungkin ini bukan kasodoan kan? Yeah. Kalau ini apakah seperti itu atau dibuat ya model pertemuan lah misalnya bagi pas para upacara pemuka keagamaan kan itu ya. Atau tokoh-tokoh Hindu di dunia dihadirkan, difasilitasi, dibuatkan wahana untuk mereka bertemu di sini untuk ketemunya umat Hindu seluruh dunia. Saya pikir itu keren, Mas. Artinya tidak hanya wisata alamnya ya, tapi ada juga wisata religinya ya. Wisata religinya. Begitu. Apalagi di sekitar Semeru konon ada yang ranu yang airnya itu dianggap suci ya oleh bagi masyarakat agama Hindu ya. Itu kan bisa dimaksimalkan itu potensinya itu keberadaan air yang dianggap suci tersebut untuk daya tarik para wisatawan. Iya, bisa dikapitalisasi lah. Ya. Dikapitalisasi untuk dikenal oleh masyarakat Hindu di dunia. Saya pikir ada banyak potensi itu, Mas. Berarti PR-nya apa ini, Mas Anang? Ya itu. Agar tadi ya potensi yang luar biasa dari Semeru itu. Ngopi dulu ya, Mas. Ya. Ngopi dulu, Mas. Ngopi dulu. Semakin ini jangan-jangan ini kopi juga dari lereng Gunung Semeru ini. Iya benar. Enaknya minta ampun ini. Ini kopi Gucalit, Mas. Kopi Gucalit? Iya. Petani kopi Gucalit itu terbiasa petik kopi merah. Oh, kopi sudah merah matang. Jadi kan kalau sudah matang itu kan rasanya juga lebih optimal. Nggak kalah dengan Java Coffee ya, yang dari Ijen itu ya, kopi Jawa. Iya. Wah, kopi Lumajang itu keren loh, Mas. Enak sebenarnya. Dan banyak banyak dikirim keluar juga. Oh iya. Kembali. Ini semakin ke belakang pertanyaannya semakin berat, Mas. Ya, kalau misalnya pemerintah Jawa Timur bisa memfasilitasi pertemuan umat Hindu sedunia, saya pikir itu juga menjadi potensi yang luar biasa untuk mengenalkan Jawa Timur ke dunia, untuk mengenalkan Semeru ke dunia dengan segenap potensinya, peradabannya, kemudian kelestarian alamnya, kemudian kemakmuran warganya, kemudian keramahan warganya juga keramahan warganya.
itu saya pikir luar biasa. Saya pikir di periode kedua Bu Hovifah itu event itu harus bisa diwujudkan. Berarti perlu terus disuarakan ini Mas Anang agar paling tidak kalau toh belum menjadi agenda tahunan tahun 2025 ini, paling nggak tahun depan kan bisa menjadi sudah jadi agenda tahunan ya untuk yang tadi ya pertemuan. Saya berharap kepada Bunda Hovifah Indar Parawansa, Gubernur Jawa Timur yang sangat kami cintai. Saya mohon di periode kedua ini bisa memfasilitasi umat Hindu sedunia untuk bisa hadir dan bertemu di Jawa Timur, khususnya di Lumajang, karena memang di Lumajang itu ada pura terbesar se Asia Tenggara. Artinya di Lumajang ini sebenarnya keberagaman juga sudah sangat terjaga ya, iya, Mas Anang ya. Sangat terjaga. Orang Hindu dengan, nah misalnya begini Mas, kapan kita keliling lah Mas. Ya. Kalau misalnya ada keluarga Muslim meninggal, sing melu tahlilan itu ya dulur-dulur Hindu. Iya. Tapi ketika misalnya ada acara-acara keagamaan Hindu, ya kaum Muslim sangat hormat terhadap ini. Saling ngaben. Iya. Apa itu ya. Oke. Itu terjaga bener itu. Kehidupan itu sudah tidak ada lagi sekat-sekat agama, sekat-sekat suku, sudah berbaur dalam satu frekuensi bahwasanya kita ini hidup di lingkungan, hidup di tengah-tengah masyarakat harus menyebarkan kedamaian. Ya, Mas Anang, terkait dengan wisata Gunung Semeru, itu kan biasanya kalau wisata maju, ya banyak dikunjungi oleh wisatawan. Salah satu yang menjadi kekhawatiran itu adalah apakah lingkungan asli di tempat wisata tersebut masih bisa tetap terjaga. Nah, untuk konteks Semeru itu gimana kalau menurut Mas Anang? Apakah masyarakat sekitar masih tetap nanti bisa menjaga kelestarian lingkungan ini agar tetap lestari atau seperti apa? Ya, kalau misalnya jalan lintas timur Semeru itu bisa diwujudkan, maka tentu akan ada pemanfaatan lahan yang lain, misalnya untuk hotel dan seterusnya. Ya. Itu yang menjadi kekhawatiran. Kalau kekhawatirannya kan di situ. Alih fungsi lahan. Iya. Nah, tinggal pemerintah Jawa Timur menata mana kawasan yang bisa dibangun atau dijadikan hotel, homestay dan seterusnya. Saya pikir soal penataan aja itu sih. Artinya kalau disimpulkan Mas Anang, apa sih sebenarnya PR terbesar ya yang perlu segera diselesaikan meskipun itu butuh tahapan terkait dengan Semeru dan lingkungan sekitarnya? Ya, saya pikir keadabannya tidak akan terpengaruh. Ya. Karena ini menjadi identitas. Ya. Identitas Wong Semeru. Suku Tengger ini menjadi identitas. Kultur Tengger ini menjadi identitas. Ya. Kemudian yang sangat dibutuhkan dan menjadi PR ya tadi itu. JLTS, Jalan Lintas Timur Semeru. Itu yang JLTS ya, sudah ketemu namanya, JLTS, Jalan Lingkar Timur Semeru. Saya pikir itu manfaatnya akan besar juga, baik itu untuk pertanian maupun untuk pengembangan wisata di kawasan Semeru. Ini perlu diusulkan ke pemerintah pusat juga nggak Mas? Karena untuk infrastruktur ini kan kadang, apalagi kalau nanti misalkan bisa jadi PSN, proyek strategis nasional, karena pentingnya keberadaan infrastruktur Jalan Lingkar Timur Semeru ini. Saya pikir begitu. Bagaimana pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk bisa berkomunikasi dengan pemerintah pusat, sangat dibutuhkannya Jalan Lintas Timur Semeru ini. Karena itu yang akan menjadi penghubung wilayah
mulai dari Pronojiwo sampai ke Pasuruan misalnya. Kemudian juga akan mempermudah akses orang dari Semeru untuk bisa ke Lumajang, ke Jember, ke Banyuwangi, daripada mereka dari wisatawan misalnya dari Tumpak Sewu, kemudian lewat Malang, kemudian ke Bromo, dari Bromo kemudian ke Ijen. Saya pikir kalau dibuka akses baru jalan lintas Timur Semeru itu dan bisa direalisasikan, itu akan mempermudah akses para wisatawan. Dan tentu distribusi pertanian, hasil-hasil pertanian juga akan lebih mudah lagi. Kalau sarana prasarana lain yang mendukung ekosistem wisata, Mas, misalkan soal hotel, homestay dan lain sebagainya, apakah kayak di Lumajang atau di wilayah sekitar Semeru itu misalnya sudah di mencukupi? Tumpak Sewu itu saya pikir tumbuh, Mas. Homestay, kemudian hotel sih belum ada. Tapi homestay itu sudah ini. Atau misalnya dan itu melibatkan masyarakat sekitar ya? Rumahnya. Kalau di sini, kalau di Pura ini, bahkan ada yang merelakan diri untuk sewa rumah yang agak jauh dari Pura Mandaragiri, dan rumahnya yang dekat itu dijadikan homestay. Penginapan orang-orang Bali yang beribadah di Pura Mandaragiri Agung. Artinya masyarakat sekitar Semeru itu mendapatkan manfaat ekonomi yang luar biasa. Ada nilai tambah yang didapatkan. Bisa rumahnya jadi homestay, bisa jualan kuliner, bisa jualan kerajinan-kerajinan khas Lumajang. Saya pikir sungguh-sungguh sangat manfaatnya sangat luar biasa, Mas. Kalau soal ini peran dari Pemprov Jawa Timur, Mas Anang, terkait itu sudah berapa ini anggaran yang dikucurkan untuk tadi ya membangun wilayah di sekitar Semeru? Persisnya saya nggak tahu sih, persis angkanya sih sudah banyak iya, tapi itu pada masa-masa erupsi Semeru kemarin ya. Untuk tanggul yang jebol dan seterusnya dan seterusnya. Kemudian kalau untuk jalan itu kemarin ke PUPR RI ya. Kan sempat jembatan juga sempat ya, ini ya. Itu banyak rusak, hancur ya, dari gitu ya. Anggaran dari pusat maupun dari provinsi sudah banyak yang dikucurkan. Tetapi kan kalau kita melihat perbandingan antara Malang dengan Lumajang itu kan kesenjangannya luar biasa. Saya pikir pemerintah Provinsi Jawa Timur ya harus melihat itu, bagaimana pembangunan di Lumajang bisa disupport dari anggaran APBD Provinsi Jawa Timur sebesar-besarnya, sehingga kita masyarakat Lumajang ini bisa setara dengan kabupaten bersekitar. Dan nanti sinergi tetap harus dilakukan ya antara Pemkab Lumajang, Pemprov Jawa Timur sama pemerintah pusat ya? Iya, tentu begitu. Sudah coba diinisiasi nggak, Mas Anang, oleh DPRD Jawa Timur? Iya, kalau kita sebagai anggota ada percepatan ya? Iya, kalau kita sih melalui komisi, kebetulan saya di komisi D, komisi pembangunan. Saya akan terus perjuangkan itu melalui komisi D, agar apa yang menjadi angan-angan pembangunan yang seharusnya bisa direalisasikan itu bisa benar-benar realisasi. Ya, Mas Anang, selain Gunung Semeru, apa sih potensi wisata di wilayah Lumajang dan mungkin Jember ya yang masuk dapilnya Mas Anang juga? Banyak itu, Mas. Sebenarnya banyak, karena memang ya tadi itu keterbatasan infrastruktur, kemudian mungkin keterbatasan informasi, belum seluruh potensi yang ada di Jember dan Lumajang ini belum tersampaikan terhadap masyarakat luas, terutama
masyarakat Indonesia maupun masyarakat luar negeri. Ada banyak potensi sesungguhnya. Kita punya pantai yang sungguh sangat indah, kita juga punya Semeru yang sudah tidak bisa diceritakan lagi tentang kemegahannya, keindahannya, dan seterusnya. Saya pikir ada banyak potensi itu yang alam kita yang bisa dijadikan destinasi wisata. Dan sangat-sangat menarik ketika itu jadi tujuan kunjungan wisata. Oh, termasuk ini kan Lumajang ini kan banyak ya Mas Anang ya, produk UMKM yang juga cukup terkenal. Apakah nanti ketika wisata ini dalam tanda petik ya sudah menjadi industri wisata seperti yang Banyuwangi, Bali akan support betul atau seperti apa? Ya pasti Mas. UMKM? Iya, pasti. Pasti akan tumbuh, berdaya, dan tangguh UMKM kita di persekitaran Semeru. Di persekitaran wisata yang ada. Mas Anang, ini paling akhir ya. Apa ini? Pesan dan harapan Mas Anang agar wisata Semeru ini semakin berkembang, ya, semakin banyak menarik para wisatawan untuk hadir, serta keberadaannya itu bermanfaat bagi masyarakat sekitar, bisa menambah perekonomian mereka. Dan yang paling penting juga adanya wisatawan yang datang itu tetap lingkungan sekitar tetap terjaga. Silakan. Iya, apapun soal pembangunan, terutama soal wisata, itu kehadiran pemerintah itu menjadi keniscayaan. Ada satu studi yang mempertanyakan kenapa Jerman, satu bangsa besar, satu bangsa yang peradabannya jauh lebih maju dari bangsa-bangsa lain, tapi mau menerima Naziisme, satu paham yang sangat mengerikan. Ternyata studi itu menemukan Naziisme diterima oleh bangsa Jerman itu bukan karena Hitler, Goebbels, Göring, dan para panglima-panglima Jerman pada masanya, tetapi karena birokrasi di level bawah, di level provinsi dan di level kabupaten kota, itu yang menerima dan mempropagandakan Nazisme. Artinya, pariwisata kita butuh kehadiran pemerintah. Saya pikir itu, Mas. Ya. Mas Anang, terima kasih ini telah memberikan perspektif ya pentingnya membangun wisata di Gunung Semeru ya, yang itu akan dinantikan oleh masyarakat yang tadi, tidak hanya masyarakat Lumajang tapi juga masyarakat yang ada di lereng Gunung Semeru lainnya. Ada Probolinggo, ada Pasuruan, Kabupaten Malang, serta masyarakat Jawa Timur di mana Gunung Semeru berada. Baik, Tribuners dan para pemirsa dimanapun Anda berada, demikian tadi talkshow Gebrakan Wakil Rakyat bersama Bapak Anang Ahmad Saifuddin, anggota Komisi D Bidang Pembangunan DPRD Jawa Timur. Kita ketemu lagi dengan para politisi ternama dan gaek di Jawa Timur lainnya di program kesayangan Anda ini. Jangan lupa selalu tonton channel YouTube kesayangan Anda, Harian Surya, mata lokal menjangkau Indonesia. Saya Mujib Anwar undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Dan yang paling penting, cintai wisata dalam negeri. Serta jangan lupa terus bahagia.